Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Tarmiji Taher. Aku seorang okupasi terapi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Di video kali ini, kita mau sama-sama cerita dan sama-sama mau mengenal apa itu namanya metode sensori integrasi pada profesi okupasi terapi. Jadi ini video-video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau belum nonton video sebelumnya, silahkan cek dulu, ada video-video di bawah. Terima kasih atas like, subscribe, and komennya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Langsung saja, selamat menyaksikan. Aku udah ada bikin beberapa catatan tentang sensori integrasi. Baiklah, kita permula bahas dulu tentang apa sih sensori integrasi itu. Sensori integrasi adalah satu metode yang ditemukan oleh Anna Ayres, Anna Jane Ayres lebih lengkapnya, pada tahun 1972. Jadi beliau adalah seorang praktisi okupasi terapi di California atau di Amerika. Pada tahun 1972 beliau memperkenalkan satu metode yang bernama sensori integrasi. Jadi pada saat beliau bekerja di pusat rehabilitasi di Amerika, beliau melakukan penelitian kepada anak-anak yang mengalami permasalahan dengan menggunakan metode sensori integrasi pada pusat rehabilitasi beliau. Seperti itu. Jadi semenjak tahun itu hingga sekarang, metode sensori integrasi terus dikembangkan dan terus digunakan oleh profesi-profesi terapis, khususnya yang dimiliki oleh okupasi terapi. Seperti itu. Jadi sederhananya adalah sensori integrasi adalah bagian dari okupasi terapi. Jadi CSI itu salah satu metode yang dimiliki oleh okupasi terapi, karena pengembang utamanya adalah Anna Jane Ayres, seorang okupasi terapi. Seperti itu. Beliau juga sudah memenangkan penghargaan atau penghargaan tertinggi dari Ikatan Okupasi Terapi di Amerika gitu. Jadi Ikatan Okupasi Terapi di dunia, beliau sudah mendapatkan penghargaan atas apa yang beliau telah lakukan, seperti itu. Nah, sensori integrasi itu adalah salah satu metode yang saya bilang tadi. Jadi berfokus pada sistem sensori seorang manusia atau seorang anak, bagaimana sistem sensori itu mempengaruhi kinerjanya atau mempengaruhi outputnya, seperti itu. Jadi dalam bisa kita sederhanakan adalah sensori integrasi itu adalah input yang masuk itu berupa sensori. Nanti kita kenal sensori itu apa. Input yang masuk, setelah itu diproses oleh sistem syaraf kita, diproses oleh tubuh kita. Setelah itu ada output yang keluar setelah kita mendapatkan input. Jadi sederhananya itu ada input, proses, dan output. Ada mengenal beberapa sistem sensori. Jadi kalau yang kita kenal mungkin sistem sensori itu ada visual, penglihatan, pendengaran, ada penghidu, dan pengecap. Sebenarnya ada 3 sensori lagi yang menjadi fokus utama dalam sensori integrasi. 3 sensori itu ada taktil, proprioseptif, dan vestibular. Nah, apa itu? Kita mau coba bahas satu-satu dulu. Taktil itu adalah sistem yang paling banyak atau sistem sensori yang paling banyak sekali ada di tubuh kita. Taktil itu ada di sistem ini, kulit kita. Bagaimana sensasi panas, sensasi suhu, sensasi rasa sakit itu berada di sistem taktil. Nah, saya sudah tadi mencoba merangkum sedikit segi teorinya. Nah, jadi taktil itu merupakan sistem sensori terbesar yang dibentuk oleh reseptor kulit yang mengirim informasi ke otak terhadap rangsangan cahaya. Jadi memang sistem sensori nanti dikirim ke otak, seperti itu taktil. Nah, apa sih sistem sensori itu mempengaruhi apa saja sih dalam kehidupan kita? Jadi sistem sensori itu bisa mempengaruhi kita kadang rasa tenang, rasa cemas,
rasa perabaan itu biasanya ada di sistem sensorinya. Jadi bagaimana kita bisa nggak pilih-pilih baju, bisa tidak jalan jinjit, tidak takut untuk menyentuh sesuatu. Nah itu tuh dibantu oleh sistem sensori taktil. Lamanya memegang pensil, lamanya memegang benda, habis itu rasa tenang, itu dipengaruhi oleh sistem sensori taktil. Mau dipeluk lama, mau tidak dipeluk lama, seperti itu. Senang menghindari permainan yang bertekstur, nah itu biasanya dipengaruhi oleh sistem sensori taktil. Seperti itu sederhananya. Nah, selanjutnya adalah sistem vestibular. Nah, apa itu sistem vestibular? Coba kita teoritiskan dulu ya. Sistem vestibular itu terletak pada telinga bagian dalam. Kalau bahasa anatominya itu kanal semisirkular. Jadi sistem vestibular itu mendeteksi gerakan atau serta perubahan posisi kepala. Jadi gini, nah itu tuh sistem keseimbangan, bahasanya tuh vestibular tuh sistem keseimbangan kita. Kadang muncul permasalahan di sistem vestibular itu biasanya tuh seperti ini. Anak-anak yang menghindari menghindari berayun, menghindari sesuatu yang berubah signifikan, misalnya nggak mau naik odong-odong, nggak mau berayun, tidak takut ketinggian, takut melompat, atau takut ininya sesuatu yang sederhananya itu gaya gravitasi yang berubah signifikan, perubahan posisi kepala yang berubah terus, melompat-lompat. Nah itu tuh biasanya sistem vestibular yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada lagi namanya sistem proprioseptif, sistem sensori proprioseptif. Sistem sensori proprioseptif ini terletak pada serabut-serabut otot dan tendon serta ligamen. Jadi sistem proprioseptif itu pertemuan antara sendi-sendi kita, biasanya itu mengatur tekanan, mengatur gerakan seperti apa. Nah, biasanya 3 sistem sensori ini saling berpengaruh. Misalnya tadi sistem taktil. Nah, sistem taktil perabaannya. Nah, sistem proprioseptif ini mengatur tekanannya. Misalnya contohnya saja menulis misalnya. Nih, tekstur pensil yang punya saya seperti ini nih, teksturnya begini. Habis itu kita mulai gerakan nih. Nah, yang mengatur gerakan, segini gerakannya, segini gerakannya, itu dibantu oleh sistem proprioseptif. Jadi banyak sekali aktivitas keseharian kita yang dipengaruhi oleh satu sistem sensori tadi. Nah, kalau dimetodekan ya dengan nama metode sensori integrasi. Jadi di sensori integrasi kita membantu bagaimana sensori itu berintegrasi satu sama lain, akhirnya anak-anak bisa mengontrol aktivitas yang mereka perlukan atau mengontrol sesuatu yang ada di diri mereka. Seperti itu. Apa sih tanda-tanda yang muncul permasalahan pada sistem-sistem sensori tadi? Yang pertama kita mau cerita dulu yang dari proprioseptif dulu deh. Jadi biasanya kalau anak-anak dengan masalah proprioseptif, biasanya tuh mereka cenderung senang sekali menabrak benda atau membentur-benturkan kepala secara berlebihan, atau biasanya tuh postur tubuhnya aneh, misalnya bentuk tubuhnya tidak tegap atau terlalu bungkuk atau posisi berjalannya berbeda. Nah, itu biasanya disebutkan disfungsinya sistem proprioseptif. Nah, selanjutnya kalau vestibular, apa sih vestibular disfungsinya? Vestibular biasanya anak itu senang sekali terus-menerus berputar-putar. Jadi kayak lari sana sini, habis itu berlebihan secara sesuatu itu berlebihan, kayak melompat berlebihan, berayun berlebihan, senang sekali kayak melakukan gerakan-gerakan repetitif yang merubah keseimbangan pada telinga bagian tengah. Jadi pada posisi kepala nih berubah-ubah, jadi cenderung mencari aktivitas tubuh yang sangat berlebihan disengaja, misalnya naik sana lompat ke sini, naik sana lompat ke sini. Nah, itu tuh kecenderungan berlebihannya pada sistem vestibular. Itu masih salah satu contohnya, ada banyak contoh yang ada di sekitar seperti itu. Nah, kalau berlebihannya pada sistem
sistem taktil atau sistem sensori taktil tadi. Jadi biasanya anak takut terhadap gerakan sederhana. Maaf, itu vestibular. Nah, kalau misalnya anak yang bermasalah pada sistem sensori taktil, biasanya itu anaknya tidak merasakan sakit, kalau jatuh tuh nggak langsung kesakitan gitu. Nah, itu biasanya tuh juga salah satu ciri ada permasalahan pada sistem sensori taktil. Itu tuh lebih mencari-cari sensasi yang berlebihan, misalnya kayak menabrak mainan dengan sengaja, atau kurangnya sesuatu, atau kurang mengertinya, oh ini tuh bahaya, oh ini seperti itu. Contoh yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, kadang jalannya jinjit, suka pilih-pilih baju, tidak senang dipeluk, tidak mau disentuh gitu, seperti itu. Jadi mereka hanya menyenangi satu sensori yang mereka sukai. Misalnya juga mereka menolak untuk berjalan di rumput, misalnya tempat-tempat yang benyek, tempat-tempat yang teksturnya agak berair, itu mereka tidak menyukai. Biasanya itu dengan permasalahan sistem sensori taktil. Yang dikerjakan terapi okupasi pada sensori integrasi. Ini saya coba kenalkan secara sederhana dan ini dengan pemahaman saya. Jadi mohon maaf kalau penyampaiannya agak salah atau apa, itu kekurangan saya. Jadi saya mencoba terus belajar untuk bisa berbagi bersama teman-teman. Jadi apa sih yang dilakukan terapis okupasi pada metode sensori integrasi? Jadi kita membuat satu aktivitas yang bertujuan atau aktivitas yang memang membantu permasalahan anak pada bagian sensori. Misalnya anaknya sensitif sekali terhadap tekstur. Nah, di sensori integrasi pada profesi okupasi kita mengemas satu aktivitas yang berhubungan dengan tekstur, yang berhubungan dengan misalnya dia juga ada permasalahan dengan perilaku. Jadi kita combine dalam satu aktivitas yang tujuannya tuh ke situ, seperti itu. Jadi misalnya dia takut tekstur tadi, jadi kita bermain tekstur nih, ada papan tekstur yang dari papannya kasar, tajam, habis itu lembek, agak sedikit sakit. Nah itu tuh biasanya kita bermain, jadi anak memindahkan puzzle dari ujung ke ujung, memasang puzzle, jadi melewati halang rintang itu, seperti itu. Jadi di okupasi terapi pada sensori integrasi, kita mencoba membuat satu aktivitas yang bertujuan, tapi tujuannya membantu pada sistem sensori. Nah, kadang muncul seperti ini. Kok terlihatnya seperti bermain sih, Pak? Gitu. Nah, iya, terlihatnya seperti bermain, terlihatnya seperti main-main. Oh, di tempat lain juga bisa sih, ini juga bisa. Bedanya apa? Bedanya pada saat kita terapi, kita tujuannya untuk memperbaiki atau membantu permasalahan bagian ini. Oh, bagian ini. Oh, bagian ini gitu. Jadi memang pada saat terapi okupasi kita langsung ke tujuannya. Kenapa kemasannya seperti bermain? Karena konsep anak-anak mereka bermain. Beda kasus dengan misalnya kita dengan anak usianya sudah 17-18 tahun. Kita tidak lagi dengan konsep seperti itu. Mungkin kita sudah pada aktivitas mandiri. Dia kesulitannya apa? Misalnya tidak suka mencuci piring. Baiklah, kita akan langsung lakukan aktivitas itu. Tapi pada anak-anak kecil di bawah usia 7 tahun, di bawah usia 5 tahun, 4 tahun, nah mereka akan menolak aktivitas itu. Jadi dengan metode atau dengan kemasan seperti bermain, akhirnya mereka merasa ini tidak seperti belajar, tapi memang ini dunia mereka. Aktivitas anak-anak saat itu ya bermain, seperti itu. Beda hal kita orang dewasa, aktivitas kita bekerja atau kita melakukan aktivitas yang memang sudah bukan bermain lagi, seperti itu. Jadi memang kebanyakan terlihatnya seperti bermain tapi bukan bermain. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana yang terapi, habis itu baru terapi terus melihat kok cuma bermain pelosotan, kok bermain ini, seperti itu, coba ditanyakan ke terapisnya itu tujuannya untuk apa.
itu bagaimana. Terapisnya pasti akan menjawab dan mau menjelaskan secara ringkas, jelas apa sih yang dilakukan, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, bukan maksud saya untuk menggurui, bukan maksud saya untuk benar, atau bukan maksud saya sok tahu, tapi semua ini hanya berbagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya Tarmizi Taher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.